Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Subnu Arif, dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini orang Jogja yang biasanya adem ayem, ini lagi hangat sekali, bahkan panas situasinya. Ini hari ini kalau tidak salah ya, akan ada unjuk rasa gerakan tangkap Ade Armando. Karena Ade Armando ini rupanya mengkritik BEM kemarin kan, BEM UI, BEM UGM, dan ada BEM Paramedina, ada beberapa lain yang berunjuk rasa di Jogja tentang politik dinasti, dan dia menyatakan dia nyindir mahasiswa ini, mahasiswa nggak ngerti situasinya bahwa sebenarnya dinasti itu di Jogja, bukannya Pak Jokowi gitu. Emang itu memang ya dinasti memang, tapi itu kan dinasti yang historis dibenarkan karena darahnya Sultan itu biru. Kalau dinasti yang disebut sekarang darahnya kotor, itu bedanya. Ada yang nggak bisa bedain antara dinasti yang berdarah biru dan berdarah kotor. Tapi balik pada problem komentar Ade itu, tentu yang akan jadi repot adalah balik lagi Pak Prabowo tuh, karena harus memadamkan lagi kemarahan rakyat Jogja itu. Hanya karena Ade sebagai akademisi tidak paham sejarah kenapa Jogja itu diistimewakan kan. Kalau nggak ada dinasti, nggak ada keistimewaan dari kerajaan kesultanan di Jogja, maka dia nggak mungkin jadi daerah istimewa tuh. Dan kita masih ingat bagaimana juga ada satu kesepakatan bahwa kelompok etnis Cina tidak dibenarkan menguasai tanah-tanah di situ karena ada persoalan dengan semacam pengkhianatan di zaman kolonial. Itu adalah jejak sejarah. Kita nggak bisa hapus itu. Kita bisa negosiasikan dalam upaya untuk menegakkan nilai utama demokrasi. Misalnya dengan merevisi ketentuan-ketentuan semacam itu, karena mungkin udah kehilangan eksistensinya di era keterbukaan hari ini. Tetapi menyebutkan itu sekedar dalam upaya untuk membela Jokowi, membela Gibran, itu juga konyol kan. Jadi mau dikatakan bahwa ya karena Sultan itu pasti akan menurunkan sistem pemerintahnya pada putrinya karena nggak ada putra Pak Sultan di situ, itu artinya boleh juga Jokowi menurunkan pada Gibran kan ini perbandingan antara memang apple to apple, tapi antara apel sehat dan apel busuk kan itu dasarnya tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya bagaimana seorang intelektual ada itu tetap kalau ketemu saya oke, ya mungkin pulih kalau ketemu dengan lingkungan yang masih bisa berpikir waras, tapi begitu adek masuk di dalam semacam keangkuhan kekuasaan karena dia lagi nyalek justru itu, maka dia menjadi beban buat partainya sendiri atau buat bagi koalisinya, terutama Pak Prabowo tuh. Bayangin bagaimana Pak Prabowo mesti menyulam kembali robekan yang dibuat oleh Ade tuh. Padahal kemarin Pak Prabowo udah bilang, udah deh, lu tenang le, ada Hopeng nanti itu. Sekarang Hopengnya itu jadi kepeng itu. Ya, saya kira kan sulit buat Pak Prabowo untuk menjelaskan kalau kasusnya dilaporkan ke polisi atau apa, mungkin Ade mungkin masih bisa dibelain lah. Tapi kalau udah rakyat Jogja yang marah, saya kira repot ya kan. Dan ini dampaknya kan juga pada wilayah-wilayah lain yang punya kerajaan, dan harusnya Ade tahu bahwa peran raja-raja Nusantara ini sangat besar dalam terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tanpa
kerelaan mereka, tanpa dukungan, tanpa support mereka, saya kira mungkin kita tidak menikmati Indonesia seperti saat ini. Betul, bayangkan misalnya kalau ada yang ambil kesimpulan berarti Sultan Hamengkubuwono IX itu tidak demokratis, diwariskan pada Sultan Hamengkubuwono X. Lalu bagaimana? Hamengkubuwono IX itu tokoh yang sangat demokratis, juga Sultan yang sekarang tuh, bahwa memang ada semacam tradisi kedinastian itu nggak bisa dihindari itu. Demikian juga kerajaan Inggris. Jadi ada yang mau bilang bahwa Jokowi lebih demokratis daripada Sultan Hamengkubuwono X sekarang ini karena Jokowi dipilih oleh rakyat, sementara Sultan itu menerima kekuasaan karena sistem pewarisan tuh. Sekarang bandingkan etika dari Sultan dan etika dari Jokowi kan itu jauh betul kan. Jadi kalau ada berupaya untuk membela Jokowi dengan membandingkan dengan Sultan, wah itu salah kaprahnya jauh sekali itu. Kita nggak pernah lihat Sultan itu melakukan hal yang sifatnya otoritarian. Sultan sangat percaya bahwa mandatnya itu datang dari rakyat, walaupun tidak melalui pemilihan umum. Tetapi dia tetap menganggap bahwa dia itu ada di dalam suasana demokrasi Indonesia yang bahkan sudah dia alami sejak reformasi. Sultan Hamengkubuwono ke-9 bapaknya itu tokoh demokrasi dunia tuh yang berupaya untuk menghindari kekerasan dengan kemampuan diplomasi, bekas menteri luar negeri dan pertahanan yang awal di masa perjuangan kemerdekaan dan awal proklamasi. Jadi orang sekelas dia nggak paham bahwa membuat perbandingan itu bukan hanya karena ingin membela Jokowi. Jadi ada ini terlalu bagaimana coba? Jadi dia mau membela Jokowi sambil dia merendahkan dirinya kan itu juga satu absurditas di dalam wilayah intelektual. Nah, kalau kita teruskan ya, bukan hanya soal dinasti ya, tapi soal peran deh, soal legasinya terhadap bangsa ini, legasinya Sultan Hamengkubuwono IX terhadap bangsa ini kan luar biasa besar, ada sumbangan dia juga. Dan seingat saya pernah ada satu momen ketika beliau berakhir masa jabatannya sebagai wakil presiden, beliau udah menolak kalau untuk dipilih kembali menjadi wakil presiden berikutnya. Jadi artinya dia bukan orang yang mencari-cari jabatan. Dan buku biografinya kan Takhta untuk Rakyat. Itu bukunya Sultan Hamengkubuwono IX tuh. Dia bahkan menganggap bahwa ya Pak Harto satu periode aja saya tuh, karena dia mungkin mulai berselisih dengan Pak Harto tuh, menganggap bahwa terlalu susah untuk mengabdi pada negara yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada waktu itu karena gejala otoritarianisme mulai muncul, maka dia memilih untuk tidak dipilih lagi itu. Tetapi Pak Harto kemudian percaya bahwa iya memang itu pilihan Sultan tuh. Dan kita semua mengerti Sultan Hamengkubuwono IX itu akan diingat sebagai orang yang tajam sekali pikirannya, pintar, dan itu kemudian berbekas pada Sultan Hamengkubuwono X. Jadi kalau kita berupaya untuk membuat perbandingan mana dinasti dan mana yang demokratis, ya pasti yang dinasti dalam pengertian buruk adalah Jokowi. Dinasti dalam pengertian kebudayaan adalah Sultan, dan Sultan menuntun NKRI dan nggak pernah berupaya untuk melakukan meminta lebih dari apa yang dituliskan di dalam perjanjian awal bahwa Jogja itu harus disebut sebagai daerah istimewa tuh. Kedudukan Sultan di situ secara administrasi juga adalah sebagai pemimpin daerah kan. Nah itu intinya tuh. Jadi udah saya anggap bahwa blunder Ade ini itu bisa bikin Prabowo itu kehilangan mungkin 7-8% suara, dan itu bahwa itu signifikan betul. Dan benar bahwa seluruh daerah Indonesia yang masih ada kesultanan, Sultan Ternate, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, di Sumatera ada jejaknya, apalagi di Kalimantan, itu akan merasa bahwa kalau begitu kami tidak juga boleh untuk mengingat-ingat sejarah kami bahwa bangsa ini didirikan oleh moyang-moyang kami yang adalah sultan, yang adalah raja kan. Jadi ada tidak mengerti historiografi, apalagi genealogi dari politik Indonesia yang memang sudah dari awal antropologi kita adalah seperti yang ada sekarang. Ada jejak Islam di dalam politik kita, ada jejak kesultanan, jejak kerajaan, segala macam. Jadi mestinya itu yang kita anggap sebagai keragaman yang kita ikat di dalam sistem demokrasi. Bukan demi demokrasi lalu itu dibatalkan semua. Bagaimana membatalkan jejak sejarah? Itu kan konyol. Iya. Saya kira sebenarnya sebagai seorang ilmuwan, dia doktor, begitu, Ade juga tahu ya soal-soal semacam ini. Tapi mungkin karena dia terlalu bersemangat untuk membela junjungannya, dan dalam hal ini saya yakin dia tidak membela Pak Prabowo karena jejak digital dia juga dia pengecam Pak Prabowo. Dia lebih membela Gibrannya, apalagi partainya kan juga PSI gitu. Jadi kemudian orang jadi berpikir kenapa jadi seperti ini. Jadi, saya nggak mau nyebut dungu ya, saya menyebutnya kok jadi ahistoris gitu.
Ya paling nggak historis dan anakronis juga sekaligus. Ya. Tapi sebagai orang yang mau jadi caleg di DKI misalnya kan, itu kan saya lihat posternya ada di mana-mana. Orang ingat Hmm. bahwa lo ini yang namanya pikiran intelektual. Oh ini yang disebut kemampuan untuk menerima fakta sejarah. Oh ini seseorang yang akan mewakili kami di DPR. Bisa-bisa kalau ada jadi anggota DPR itu seluruh sistem kerajaan dihapus tuh. Padahal itu sejarah nggak mungkin dihapus. Bagaimana menghapus sesuatu yang justru menjadi cikal bakal Indonesia kan konyol kan? Hmm. Gua kesultanan itu nggak pernah ada, Sultan Ternate itu nggak pernah ada tuh. Dan raja-raja di Mongondo, di Manado itu, di Bulang Mongondo, dan raja-raja yang punya persekutuan sekarang itu apa namanya itu komunitas ya Raja-Raja Nusantara komunitas ya. kerajaan dan kesultanan Indonesia itu dengan kata lain masyarakat adat yang jadi asal usul bangsa ini mau dihapus sama adik gitu kan dengan Hmm. mengolok-olok melalui kasus di Jogja itu kan. Ya. Jadi tetap kita mau lihat bagaimana Ade Armando memberantakkan kembali ide dari Pak Jokowi untuk udahlah kita terima aja itu sebagai hal yang ya udah secara faktual ada di situ tuh. Dan persahabatan Sultan Hamengkubuwono dengan banyak pemimpin dunia itu juga nggak mungkin dia dibandingkan dengan Jokowi yang bahkan nggak mampu untuk bercakap-cakap dalam bahasa yang sederhana dengan pemimpin dunia. Sultan Hamengkubuwono itu bergaul internasional tuh dan itu yang menyebabkan Hamengku 9 itu dianggap sebagai tokoh yang membuat Indonesia itu lolos dari kepungan Belanda waktu itu karena kemampuan diplomasinya, termasuk kemampuan dia untuk menyusun strategi pertahanan bersama-sama dengan Jenderal Sudirman. Jadi semua hal yang sifatnya historis tidak dimengerti oleh Ade dan orang akan anggap bagaimana mungkin seseorang akan mewakili aspirasi rakyat kalau sejarah bangsanya sendiri dia tidak paham. Tapi kita mesti maafkan Ade karena Jokowi juga nggak paham sejarah Indonesia. Saya kira saya menduga bahwa ini nanti dampaknya kalau kemudian Jogja bergerak tidak hanya akan berhenti di Jogja ya karena tadi kan dia bicara dinasti secara keseluruhan hanya saja karena konteksnya dia merespon BEM menyampaikan kritiknya di Jogja makanya kemudian menunjuk pada dinasti Yogyakarta. Tapi kan kalau dia bicara dinasti secara keseluruhan berkaitan dengan kerajaan itu akan meluas di seluruh Nusantara. Mungkin sampai ke Malaysia tuh karena Malaysia Oh, banyak iya, iya, banyak iya. raja-raja juga yang merasa ya kami raja-raja tapi kami bertindak secara demokratis kan tetap yang kita sebut sebagai simbol-simbol kebudayaan itu nggak mungkin dihapus dari Nusantara atau dari Asia Tenggara bahkan tuh dan sistem itu yang Thailand ada sistem kerajaan juga tuh bahkan di beberapa wilayah di Eropa masih juga diluk-lukan itu. Jadi nggak mungkin sesuatu yang jadi basis peradaban Indonesia modern itu mau dihapus tuh. Dan kita mesti justru memberi semangat bahwa sistem-sistem itu satu waktu akan kita kenang sebagai bagian inti dari kebudayaan kita. Tentu ada local wisdom yang buruk dalam sistem kerajaan, tetapi itu adalah bagian dari masa lalu kita. Kita nggak bisa katakan bahwa masa lalu itu harus nggak bisa. Kita bisa katakan bahwa ada masa lalu yang memang tidak cocok dengan demokrasi, tetapi kemudian perkembangan politik dunia perlahan-lahan memasukkan wilayah-wilayah yang sebetulnya sifatnya dinasti dan melihat itu sebagai fakta ketika itu, bukan fakta sekarang. Bahwa fakta sekarang Sultan masih ada di situ dalam sistem kerajaan yang sebetulnya tidak lagi sepenuhnya kerajaan karena semua orang juga bisa hantam Sultan Hamengkubuwono X sekarang dengan kritik macam-macam kan. Jadi persaingan politik juga dimungkinkan dalam sistem yang oleh Ade disebut dinasti. Jadi sekali lagi keistimewaan Yogyakarta itu justru melengkapi kemajemukan sistem politik kita atau kemajemukan kultur politik kita. Iya, 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 iya. Dan saya kira ini mumpung masih belum terlalu jauh kemana-mana, karena ini kok kebetulan bertepatan nih Pak Prabowo sebenarnya kemarin menyebutnya Ade sebagai hopeng gitu. Ini Pak Prabowo harus segera meralat nih kalau nggak mau dampak elektabilitasnya seperti ada 7-8%. Saya memungkinkan malah lebih dari itu, Bung Rocky. Iya itu udah pasti menurun tuh dan ngapain sih ngutak-ngutik itu kan dulu bagaimana supaya Jogja itu juga mengikuti sistem demokrasi yang tulen itu dipilih jangan ditunjuk. Tetapi rakyat Jogja menganggap bahwa nggak ada soal bagi mereka tuh mau dipilih juga nggak ada soal, tetapi sistem kerajaan itu jangan dihapuskan tuh karena itu keunikan tuh dan itu juga secara tidak langsung sumber pendapatan pariwisata sebetulnya kan. Ya. Jadi tetap simbol-simbol itu jangan dimutlakkan seolah-olah Sultan itu adalah otoriter karena sistem kerajaan. Sultan bukan raja di situ, dia cuma simbol
simbol dari sebuah era di dalam sejarah Jawa, di mana ada tradisi yang kita sebut sebagai kesultanan, kan demikian juga di daerah-daerah lain tuh. Jadi antropologi bangsa kita memang faktual begitu. Jadi jangan disepelekan atau bahkan dibandingkan dengan yang sekarang, hanya demi membela Gibran dan Kaisang lalu ada jadi konyol. Yes, oke. Baik, Bung Rocky, kita tunggu saja. Oke. Ini baru dimulai kelihatannya gerakan dari Jogja, dan kita bisa menduga keras bahwa itu akan menjalar ke tempat-tempat lain. Ini dalam situasi semacam ini kan, hal-hal semacam ini akan banyak digoreng ini. Pasti, dan Prabowo di 1 minggu akan kesulitan lagi untuk tutup lubang, tutup segala macam isu itu akan ditagih lagi pada koalisi. Ya udahlah, itu ada lama-lama jadi liability juga dalam koalisi itu, hanya karena ketidakdisiplinan dia dalam berpikir atau kekurangan pengetahuan atau ambisi yang berlebihan untuk membela Jokowi itu. Saya kira itu lebih pas tuh, keinginan untuk membela bahwa Gibran itu layak untuk ditampilkan, dan itu berakibat pada kesulitan untuk ini udah terbakar, psikologi politik Jawa itu udah terbakar dan susah untuk dipadamkan. Yes, oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita tetap Yep. 0% ya, Bung Rocky. Yes. Ya.